Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Pada video kali ini, kakak akan membahas kembali mengenai relasi dan fungsi. Di sini, kita akan membahas mengenai penyajian fungsi, notasi fungsi, dan rumus fungsi. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa menyatakan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, serta grafik. Selanjutnya, kalian akan bisa memahami maksud dari notasi fungsi, menentukan rumus fungsi, serta menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan notasi dan rumus fungsi. Baiklah, langsung saja simak videonya ya. Fungsi. Fungsi merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal berpasangan tepat pada satu anggota himpunan tujuan. Perbedaan relasi dan fungsi adalah dikatakan relasi jika anggota himpunan asalnya bisa berpasangan lebih dari satu pada anggota himpunan tujuan. Dikatakan fungsi jika anggota himpunan asalnya berpasangan tepat satu pada anggota himpunan tujuan. Selanjutnya, terdapat contoh relasi dan fungsi. Terdapat himpunan A dan himpunan B, di mana pada himpunan A terdapat A1, A2, A3, dan A4. Pada himpunan B terdapat B1, B2, B3, dan B4, di mana A1 dipasangkan dengan B3. Selanjutnya, A2 dipasangkan dengan B1. Selanjutnya, A3 dipasangkan dengan B2 dan B4. Terdapat satu anggota himpunan asal yang pasangannya lebih dari satu, yaitu B2 dan B4. Maka dikatakan relasi. Nih, ini A3-nya berpasangan dengan B2 dan B4. Nah, dikatakan suatu relasi karena anggota himpunan asalnya bisa berpasangan lebih dari satu pada anggota himpunan tujuan. Itu tadi yaitu A3 dipasangkan dengan B2 dan A3 dipasangkan dengan B4, maka dikatakan suatu relasi. Selanjutnya yaitu fungsi. Himpunan A terdapat A1, A2, A3, A4. Himpunan B terdapat B1, B2, B3, dan B4. A1 dipasangkan dengan B3. A2 dipasangkan dengan B1. A3 dipasangkan dengan B2. Dan yang terakhir A4 dipasangkan dengan B1. Terdapat dua anggota himpunan asal yang pasangannya sama pada anggota himpunan tujuan, yaitu A2 dan A4 yang dipasangkan dengan B1. Nah, dikatakan suatu fungsi karena anggota himpunan asalnya berpasangan tepat satu pada anggota himpunan tujuan. Jadi dikatakan suatu fungsi. Selanjutnya yaitu menyatakan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan. Diketahui fungsi f dari P yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 ke Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan relasi yaitu setengah dari. Tentukan himpunan pasangan berurutannya. Nah, di sini terdapat anggota P di mana isinya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini relasinya yaitu setengah dari. Jadi, 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah F sama dengan kurung kurawal
buka kurung 1,2 tutup kurung 2,4 tutup kurung 3,6 4,8 dan 5,10, lalu kurung huruf lagi ya. Nah, selanjutnya yaitu menyatakan suatu fungsi dengan himpunan diagram panah. Soalnya sama, yaitu diketahui fungsi f dari P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ke Q, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan relasinya yaitu setengah dari. Tentukan diagram panahnya. Di sini terdapat himpunan P dan himpunan Q. Tadi sudah diketahui bahwa himpunan P-nya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan Q-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sini relasinya yaitu setengah dari. Maka 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 5 setengah dari 10. Nah, 2, 4, 6, 8, 10 itu merupakan range dari suatu fungsi atau daerah hasil dari suatu fungsi. Selanjutnya yaitu menyatakan suatu fungsi dengan persamaan fungsi. Diketahui fungsi f dari P yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan Q-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasinya juga sama yaitu setengah dari. Di sini yaitu tentukan persamaan fungsinya. Kita perhatikan pola himpunan pasangan berurutannya. Di mana tadi 1 dipasangkan dengan 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 6, 4 dipasangkan dengan 8, dan 5 dipasangkan dengan 10. Karena 1 merupakan setengah dari 2 merupakan setengah dari 4, 3 merupakan setengah dari 6, 4 merupakan setengah dari 8, dan 5 merupakan setengah dari 10. Anggota P kita sebut sebagai anggota X juga ya, di mana terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Lalu anggota Q kita sebut dengan Y, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasinya yaitu setengah dari, di mana P setengah dari Q. Berarti X sama dengan setengah dari Y. Kita dapatkan bahwa Y sama dengan 2X, sehingga bentuk ini bisa ditulis dengan Fx sama dengan 2X. Nah, di sini kita dapat dari di sini ada X, 2X. X-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, sementara 2X-nya yaitu dari fungsi X tadi, di mana 2X yaitu 2 dikali X-nya yaitu 1. Lalu 2 dikali X-nya 2, yaitu 4. Selanjutnya 2 dikali dengan X-nya 3, yaitu 6. Selanjutnya lagi 2 dikali dengan X-nya 4, hasilnya yaitu 8. Lalu 2 dikali dengan 5, sehingga hasilnya 10. Nah, lalu di sini kita dapat persamaan fungsinya, yaitu Fx sama dengan 2x untuk setiap x elemen P. Kita lanjut ya. Menyatakan suatu fungsi dengan tabel. Soalnya sama seperti tadi, di mana ada himpunan P dan himpunan Q. Relasinya sama setengah dari. Jadi, kita tulis di sini himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, yaitu disamakan lagi dengan himpunan Q-nya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, dengan relasinya yaitu setengah dari, sehingga fx-nya yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Fx sama dengan range fungsi, sehingga fungsi tersebut dapat dinyatakan dengan tabel sebagai berikut, di mana x sama dengan himpunan p, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan fx sama saja dengan range dari suatu fungsi atau daerah hasil dari suatu fungsi, di mana daerah hasilnya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, sehingga 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 5 setengah dari 10. Itulah merupakan persamaan fungsinya. Kita lanjut ya, yaitu menyatakan suatu fungsi dengan grafik. Soalnya sama seperti tadi, di mana terdapat himpunan P dan himpunan Q dengan relasinya yaitu setengah dari. Tentukan grafik fungsinya. Nah, di sini yaitu kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mengarah ke X. Lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mengarah ke Y, di mana X ini merupakan himpunan P-nya dan Y merupakan himpunan Q-nya. Jadi sudah diketahui ya bahwa himpunan P-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan Q-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kan relasinya setengah dari. Jadi kita tadi sudah ketahui ya bahwa 1 itu setengah dari 2. Jadi titiknya di sini. Lalu 2 setengah dari 4. Jadi titiknya di sini. Lagi 3 setengah dari 6. Kita titikkan di sini ya. Lalu 4 setengah dari 8. Kita titik lagi. Dan yang terakhir 5 setengah dari 10. Kita titik. Nah, kita tarik garis. Jadilah seperti ini grafiknya. Nah, dengan fungsi X-nya yaitu sama dengan 2X. Lanjut lagi ya. Setelah kita mengetahui penyajian dari suatu fungsi, nah di sini kita harus ketahui lagi bahwa apa itu notasi fungsi agar kita bisa mengetahui rumus fungsinya juga. Jadi kita harus mengetahui dulu notasi fungsinya. Notasi fungsi sama dengan lambang. Fungsi dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil seperti F kecil, G kecil, A kecil, dan lain-lain. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan sebagai fungsi X dipetakan ke Y. Ini gambarnya, di mana X dipetakan terhadap Y. Y merupakan bagian dari X sehingga ditulis menjadi Y sama dengan Fx. Selanjutnya yaitu menentukan rumus fungsi. Misalkan F dinyatakan dengan notasi fungsi yaitu AX plus B, maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan AX plus B. Ini contohnya ya, diketahui notasi fungsinya yaitu 2x plus 3, maka rumus fungsinya yaitu Fx sama dengan 2x plus 3. Nah, jika x sama dengan 1, maka berapa f1-nya? Jika x sama dengan 2, maka berapa F2-nya? Dan yang terakhir, jika X sama dengan 3, maka berapa F3-nya? Nah, yang di sini penyelesaiannya yaitu kita ingat lagi bahwa Fx sama dengan 2x plus 3. 2x plus 3 nih. F, kenapa di sini F1? Karena X-nya tadi diketahui bahwa X-nya sama dengan 1, maka ditulis F1 sama dengan 2 dikali X-nya tadi yaitu 1 ditambah 3. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya 5. Lanjut lagi, F2 sama dengan 2
dikali X-nya tadi sama dengan 2 ya. Jadi 2 dikali 2 ditambah 3, hasilnya yaitu 7. Lanjut lagi, X sama dengan 3. Jadi F3 sama dengan 2 dikali X-nya tadi 3 ditambah 3 sama dengan 6 ditambah 3 hasilnya 9. Lanjut lagi ya. Nih, contoh soal yang pertama. Diketahui Fx sama dengan 3x min 5. Jika Fk sama dengan 7, maka tentukan nilai K-nya. Nah, di sini Fk sama dengan 3x min 5 ya. Tapi karena ini yang diketahuinya yaitu Fk, maka 3x tadi kita ubah menjadi 3k. Jadi 3k min 5. Nah, Fk tadi hasilnya yaitu 7. Nah, di sini kita tulis 7. Nah, rumusnya tadi yaitu 3k min 5. Jadi 3k sama dengan 5 ditambah 7, hasilnya 12, dengan k-nya yaitu 12 per 3, hasilnya 4. Lanjut lagi, yaitu suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x min 1 dan memiliki nilai 1 saat x min 1. Tentukan rumus fungsinya. Nah, diketahui ya bahwa f1 sama dengan 5. F1 nih, f x-nya kan 1, jadi f1 dengan nilainya yaitu 5, jadi f1 sama dengan 5. Nah, mengapa di sini dikatakan f min 1 sama dengan 1? Karena sudah diketahui bahwa x-nya sama dengan min 1, jadi f min 1 dengan nilainya yaitu 1. Nah, ditanyakan rumus fungsinya. Jawab ya. Fx sama dengan ax plus b, sehingga f1 sama dengan a, x-nya tadi 1 ya. Nih, 1. Jadi a dikali 1 ditambah b. Nah, nilai f1-nya tadi 5. Jadi a dikali 1, a ditambah b. Nah, ini untuk persamaan 1. Selanjutnya yaitu persamaan kedua. Nah, di mana f min 1 sama dengan a dikali x-nya tadi min 1 kan. Nih, ditambah b. Nah, nilai f min 1 ini yaitu 1. Nah, di sini a dikali min 1 sama dengan min a. Jadi min a ditambah b untuk persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh a ditambah b sama dengan 5. Nih, a ditambah b sama dengan 5. Lanjut lagi, min a ditambah b sama dengan 1. Min a ditambah b sama dengan 1. Nah, kita kurangin. A dikurang min a. Jadi 2a. B-nya kita coret karena b dikurang b habis. Nah, kita coret ya. Nih. Lanjut lagi, 5 dikurang 1 hasilnya 4. A sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini hasilnya ya. Hasil dari nilai A. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh A ditambah B sama dengan 5. Kita ambil salah satu aja ya. Mau A ditambah B sama dengan 5 atau min A ditambah B sama dengan 1. Tapi di sini kita ambil A ditambah B sama dengan 5. Dimana nilai A-nya tadi yaitu 2 nih. Nilai A-nya 2 ditambah B sama dengan 5. B sama dengan 5. 2-nya dipindahkan ke kanan jadi negatif. Jadi 5 dikurang 2 hasilnya 3. Nih, dengan demikian nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, sehingga rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 3. Jadi bisa dipahami ya adik-adik? Oke, itulah video pembahasan tentang penyajian fungsi, notasi fungsi, dan rumus fungsi. Sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.